Oke, nah sekarang ini udah tampil ya hasilnya. Volume dan luas permukaan tabung. Masukkan panjang jari-jari. Misalnya kita masukin jari-jarinya adalah 28. Nah, terus tingginya misalnya 30. Nah, di sini ada pilihan, ada volume dan ada luas permukaan. Misalnya kita pilih satu volume. Enter. Nah, jadi volume tabung adalah nih 70.560 cm3. Ini harusnya setelah ini ada spasi. Halo teman-teman, balik lagi di Nyoba Coding. Pada video kali ini kita akan mulai masuk ke materi conditional ya teman-teman. Dan kita langsung mau implementasi dengan menggunakan project volume dan luas permukaan dari si tabung. Nah, kalian langsung aja buat projectnya dengan extension .cpp, terus buat template seperti biasa, dan kita langsung bisa eksekusi. Oke, nah sekarang langkah pertama kita akan bikin title-nya dulu ya. Jadi kita akan tulis cout, lalu tulis volume dan luas permukaan tabung. Seperti ini. Oke, kita tambahkan new line baru. Nah, terus setelah itu kita akan bikin inputan dari si volume atau luas permukaan ya. Kita harus tahu apa aja yang dibutuhin. Gitu. Nah, di sini tuh untuk rumus volumenya itu adalah Pi R kuadrat dikali tinggi. Sedangkan luas permukaan itu 2 kali PR terus dikali R ditambah T. Nah, berarti data yang kita perluin itu adalah jari-jari sama tinggi. Sebenarnya ya, kalau inputannya hanya jari-jari sama tinggi. Nah, untuk Pi-nya itu nanti kita bisa tentuin aja langsung. Gitu ya. Nah, sekarang kita langsung aja coba buat projectnya ya. Jadi kita bisa bikin kayak double Pi sama dengan 22 dibagi 7. Ya, Pi itu 22/7. Nah, sekarang kita akan bikin inputan untuk jari-jari, lalu setelah itu kita akan bikin inputan untuk tingginya ya. Jadi, kita pakai jari-jari sama dengan, gini aja. Terus kita buat cout. Ya. Masukkan panjang jari-jari. Terus kita buat inputannya di sini, input ke jari-jari. Oke, sudah. Setelah itu kita bikin tinggiin tinggi. Cout. Masukkan tinggi tabung. Terus kita buat inputannya juga, cin tinggi. Nah, terus baru di sini kita buat conditional ya teman-teman ya. Jadi si user itu nanti akan pilih dia mau nampilin si volume atau mau tampilin si luas permukaan. Jadi kita bikin integer juga in pilihan seperti ini. Terus kita bikin gini kali ya, satu volume, terus backslash n, dua luas permukaan, backslash n lagi, pilih. Nah, nanti dia masukin pilihannya, cin, kita masukin ke pilihan. Nah, udah, baru nanti kita bisa validasi inputan si user pakai variabel pilihan yang udah kita bikin. Jadi, if, lalu buka kurung, lalu kita masukin, kita punya variabel apa yang mau dibandingin. Itu pilihan sama dengan 1, seperti ini. Nah, baru kita mau melakukan apa. Ini sebenarnya secara konsep nanti sama kayak Python ya teman-teman. Untuk conditional sama aja. Awalnya menggunakan if, nanti kalau if-nya tidak terpenuhi kita tambahin dengan elif, lalu if itu butuh statement atau butuh condition apa yang dibandingkan, dia menggunakan comparison operator, sama aja. Nanti yang membedakan itu kalau misalnya Python itu dia nggak perlu di dalam kurung. Nah, tapi kalau di C++ untuk bikin sebuah conditionnya kita harus taruh condition statementnya itu di dalam buka tutup kurung. Lalu kalau di Python itu dia
diakhiri dengan titik 2. Nah kalau ini buka tutup kurung kurawal. Seperti ini. Ini cuma beda dikit aja. Oke, nah sekarang kita lanjutin dulu ya. Jika pilihannya sama dengan 1, nah maka kita akan hitung ya. Kita pakai double aja, double hitung. Nah volumenya itu tadi PR kuadrat kali T. Berarti kita panggil Pi seperti ini dikali jari dikali jari PR kuadrat. Nah ini R kuadratnya kita buat seperti ini dikali tinggi. Nah terus kita tampilin si out. Jadi volume tabung adalah kita panggil si hitung, lalu kita tambahkan sentimeter kubik. Ceritanya gini. Nah terus kalau misalnya si usernya tidak pilih 1, tidak pilih volume, berarti nanti dia akan pilih 2, luas permukaan. Kita bikin else if, nah baru conditionnya kita masukin ke dalam. Pilihannya sama dengan 2, nah maka kita mau melakukan apa? Gitu. Ketika nanti usernya pilih 2, maka kita akan double hitung. Nah, baru kita lihat rumus dari soal luas permukaan. Di sini 2 PR terus R dikali T. Jadi di sini 2 dikali Pi dikali jari dikali, nah baru di sini jari ditambah sama tinggi. 2 PR dikali R dikali T. Ya, betul. Nah, terus kita tampilin lagi hasilnya. Si out. Jadi luas permukaan tabung adalah kita panggil si hitung, lalu kita tambahkan sentimeter seperti ini. Oke, kalau udah kita coba dulu kali ya. Ini kayaknya udah benar sih. Titik koma, titik koma, titik koma. Oh, ini kurang titik koma. Ya, sepertinya udah sih. Kita coba running dulu. Nah. Wait. Oke, nah sekarang ini udah tampil ya hasilnya. Volume dan luas permukaan tabung. Masukkan panjang jari-jari. Misalnya kita masukin jari-jarinya adalah 28. Nah, terus tingginya misalnya 30. Nah, di sini ada pilihan, ada volume dan ada luas permukaan. Misalnya kita pilih 1 volume. Enter. Nah, jadi volume tabung adalah nih 70.560 cm kubik. Ini harusnya setelah ini ada spasi ini. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita coba nih yang luas permukaan, ini berhasil atau enggak? Masukin lagi 28, tingginya 30, kita pilih yang luas permukaan. Tuh. Jadi luas permukaan tabung adalah 9744 cm. Jadi keduanya ini udah bisa dan conditionalnya ini sudah benar dan sudah valid ya teman-teman. Untuk cara penulisan ataupun dari logiknya. Gitu. Oke, paling sampai sini dulu. Thank you teman-teman yang udah nonton dan kita akan ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.